Salam, selamat pagi. Baik, bersyukur pada pagi hari ini di mana Tuhan telah mengumpulkan kita dari rumah kita masing-masing hingga kita bisa ada di tempat ini. Sungguh ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita mempersiapkan hati pemikiran kita dan memfokuskan pemikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Sungguh besar sukacita kita pada pagi hari ini di mana kita telah memasuki bulan 12 dan sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyambut dan kita bersorak-sorak bagi Tuhan dengan mengatakan sukacita aku sembahkan. Eleos Hymnos 49 kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga, dan pada bait yang ketiga saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semua untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini, yang menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya, dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan kita di awal ibadah ini terambil dari
Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita meresponi sabda pembukaan kita ini. Kita memuji Tuhan dari Eleos Sumnos 55 bila kulihat bintang gambar 8. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, dalam satu minggu ini mungkin kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita telah mengecewakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mengenal Tuhan sebatas bibir saja, hanya sebatas pengetahuan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan kepadanya. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami pada saat ini, seringkali Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami seringkali melupakan Engkau, bahkan melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akui semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, semua itu mendukakan hati-Mu. Tuhan, ini kami pada saat ini, kami semua tertunduk di hadapan-Mu.
memohon pengampunan, memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, layakkan dan sucikanlah setiap kami pada saat ini. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah, dan hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan dan memohon pengampunan. Ini seluruh kami Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa raga kami kepada-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang melayakkan kami untuk bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Ia menghibur kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Mari Bapak Ibu, ini suatu sukacita terbesar dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mengutus anaknya hanya untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita meresponi akan firman penghiburan ini. Kita memuji Tuhan dari Eleus 61, dengar bala surga nyanyi. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dengar bala surga nyanyi, Raja baru datanglah, bawa damai atas bumi, sama dan anugerah. Bangsa-bangsa semua nyanyi serta bala surga, Rajanya Yerusalem jadilah di Bethlehem. Mari datang Israel, sambutlah Immanuel. Kristus Raja Maha Mulia, Anak Allah kekal, sudah turun dalam dunia bagi orang yang bebal. Dalam tubuhnya sembunyi kealahannya yang suci, jadinya di masa genap pada malam yang gelap. Mari datang Israel, sambutlah Immanuel. Hormat bagi Raja Salak, surga yang kekal, yang memberi terang al-kalam serta hidup yang kekal. Tuhan karena pengasihan tanggalkan kemuliaan, jadilah manusia dan beri selamat padanya. Mari datang Israel, sambutlah Immanuel. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, memfokuskan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, pakai telinga, mulut kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang kami dengarkan nanti ya Tuhan, dapat berbuah, berakar, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau tolong dan Engkau pakai hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara semuanya? Semuanya baik-baik? Puji Tuhan. Saya berharap yang ibadah dari rumah pun semuanya dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Amin. Iya. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai percakapan antara malaikat Gabriel dengan Maria seputar kelahiran Yesus, di mana malaikat Gabriel mempersiapkan Maria untuk kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus dalam rangka datang ke dunia ini menjadi manusia. Maka hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Maria bisa berkunjung ke tempatnya Elizabeth, dan di sana kemudian Maria lalu memuji Tuhan. Sehingga tema firman Tuhan hari ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Karena itu hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengikuti dalam hati sambil memperhatikan pada layar yang tersedia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahim melonjak kekirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali
ke rumahnya. Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama yaitu mengenai perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai nyanyian pujian daripada Maria. Nah, ini merupakan pertemuan dua wanita yang sedang bahagia. Kenapa mereka bahagia? Bapak Ibu saudara ingat? Minggu lalu Maria setelah menerima penjelasan sedemikian rupa dari malaikat, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, dengan rendah hati dia menerima supaya kehendak Tuhan boleh terjadi atas hidupnya. Maka dia mengungkapkan kalimat yang lalu tadi kita baca, dikatakan, semua keturunan akan menyebut aku bahagia. Hidupnya sedang bahagia. Nah, maka sekarang dia berkunjung ke rumahnya Elizabeth. Dikatakan oleh malaikat pada minggu lalu bahwa Elizabeth merupakan sanak daripada Maria. Mereka masih sepupu ya, bersepupu mereka itu antara Maria dan Elizabeth. Nah, di sini dikatakan mereka beda usia. Maria masih gadis dan perawan, belum menikah, sedangkan Elizabeth itu sudah lanjut usianya. Jadi usianya berbeda cukup jauh. Satu masih muda, satu sudah lanjut usia. Begitu ya. Nah, perjumpaan di antara mereka berdua ini merupakan sesuatu yang terjadi oleh karena malaikat yang membuka kesempatan. Ya kan? Malaikat ketika bicara dengan Maria, malaikat mengatakan, sesungguhnya anakmu Elizabeth itu ya, yang disebut si mandul itu, sekarang sudah bulan ke-6 ya dia mengandung. Kemudian Maria lalu memutuskan untuk pergi ke rumahnya Elizabeth. Nanti kita akan lihat mengapa si Maria bisa datang ke sana. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk perhatikan di sini bahwa mengapa bukan pertemuan itu terjadi di tempatnya Maria, tapi pertemuannya terjadi di rumah Elizabeth. Ya, memang waktu itu belum ada telepon seperti sekarang ya, belum ada WA, belum ada Facebook. Ya, kalau ada kan mungkin langsung komunikasi, bisa kirim berita, hai Elizabeth, saudaraku, gimana kabarnya? Saya dengar begini-begini ya, apa sudah terjadi kah? Ya, lalu Elizabeth kemudian membalas, oh iya, betul itu yang terjadi. Lalu dia foto kemudian dikirim, ini perut saya sudah sedemikian seperti ini, dan seterusnya. Nah, Maria memutuskan untuk datang ke tempatnya Elizabeth. Di situ kita lihat bahwa memang yang masih muda memutuskan untuk mengunjungi yang sudah lanjut usia, karena Elizabeth memang sudah lanjut usia. Lalu kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, di dalam peristiwa di mana Elizabeth hamil dikatakan 5 bulan itu dia bersembunyi, tidak mau bepergian. Masih ingat saya pernah jelaskan poin ini? Ya, Zakaria pulang ke rumahnya setelah dengar suara dari malaikat. Kemudian setelah pulang beberapa saat kemudian Elizabeth itu mengandung, dan selama 5 bulan dia tidak mau menampakkan diri. Dia hanya ada di rumah. Karena apa? Tentu dia sangat hati-hati, bukan? Di usia seperti itu terus mengandung kan berbahaya. Nanti kalau pergian terus terpeleset dan jatuh, bisa terjadi hal yang tidak diharapkan, bukan? Kemudian mungkin juga dia ingin menenangkan diri, menghindari omongan-omongan di luar sana. Sudah tua kok hamil, bisa ditertawain kan? Sudah lanjut umur kok hamil, makanya dia hanya diam-diam di rumah. Sehingga waktu itu justru Maria yang memutuskan untuk mengunjungi Elizabeth. Ya, dia mengunjungi Elizabeth. Mari kita perhatikan mengapa. Ya, mengapa Maria itu ke rumahnya Elizabeth? Yang pertama adalah Maria ingin membuktikan perkataan malaikat. Ya, kan malaikat bilang, Elizabeth anakmu itu sekarang sudah mengandung 6 bulan. Dia yang dikatakan si mandul itu. Tuhan mengatakan melalui malaikat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maria kan tentu penasaran kan? Betul ya? Tentu penasaran. Iya kah? Katanya Elizabeth, sepupuku itu yang mandul itu sekarang sedang mengandung, sudah bulan ke-6 ini. Maka beberapa saat kemudian setelah bicara dengan malaikat Gabriel, dia lalu pergi ke rumahnya Elizabeth. Maksudnya adalah supaya nanti setelah dia bertemu dengan Elizabeth dan melihat bahwa itu sungguh-sungguh memang terjadi,
imannya kan diteguhkan kan, imannya kan makin dikuatkan. Memang dia sudah percaya, makanya dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia sudah mempercayai perkataan malaikat yang menyampaikan firman Tuhan demikian, tapi sekarang dia ke sana untuk melakukan semacam konfirmasi. Apa betul sih? Apa iya betul-betul si Elizabeth sudah mengandung dan dia datang ke sana? Ya. Lalu mengapa dia datang ke sana? Yaitu bahwa Maria ingin untuk turut bersukacita bersama dengan Elizabeth yang mengalami peristiwa yang menakjubkan itu. Elizabeth sedang mengalami mujizat. Ya, dia sudah lanjut usia, sedang hamil. Sudah sekian tahun berdoa sejak mereka menikah. Lanjut usia baru bisa hamil untuk mendapatkan anak. Setelah Maria mendengar itu, dia pergi ke sana untuk turut bersukacita bersama dengan Elizabeth. Ya kan? Supaya bisa senang bersama-sama. Ya. Lalu kemudian Maria datang ke sana antara lain adalah untuk memberitahu Elizabeth mengenai apa yang terjadi padanya. Karena dia sudah dengar omongan dari malaikat kan. Dia mau bertemu dengan Elizabeth untuk ceritakan apa yang dia alami. Dan ini sesuatu yang menarik. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, betapa penting untuk kita bisa menseringkan ya, membagikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, segala pertolongan Tuhan yang ajaib yang kita terima dalam hidup ini perlu kita bagikan kepada orang lain supaya semua turut bersukacita, makin diteguhkan iman kita semua dan sama-sama makin setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, tidak boleh kita berdiam diri, bukan? Betul atau tidak? Kalau sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus bersaksi, memberitahu kepada orang lain supaya mereka mendengar dan mereka juga dikuatkan. Ini yang dikerjakan oleh Maria. Ya, menerima peristiwa yang seperti itu, yang malaikat katakan, dia pergi ke rumah Elizabeth untuk berbagi sukacita. Beberapa hari yang lalu itu, pada hari Jumat kemarin itu, ada Natalan para hamba Tuhan di Sinode Gereja Leos Indonesia. Kita Natalan melalui Zoom. Hamba Tuhan yang bergabung bisa ada di situ. Kita puji Tuhan bersama, kita nyalakan lilin bersama, kemudian kita dengarkan firman Tuhan bersama. Bapak Pendeta Kim Jayong yang kemudian mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan sedemikian rupa untuk menguatkan hati kita semua, yang membuat kita makin bersukacita dan bersyukur memuliakan Tuhan di hari Natal ini. Lalu ada satu item lagi acaranya. Pembawa acara itu dia menyediakan waktu khusus supaya setiap peserta itu menyampaikan pesan Natal untuk semuanya. Maka masing-masing peserta mulai bicara sedemikian rupa mengenai bagaimana Tuhan sudah menolong, kemudian apa yang harus kita kerjakan di hari Natal ini. Termasuk saya juga Evangelis Cahaya, kita juga turut bicara untuk bisa saling menguatkan di hari Natal ini agar kita bisa maju terus. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita selama ini, kita juga percaya bahwa ke depan Tuhan akan menolong kita. Bagian kita adalah tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi betapa penting untuk kita ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, membagikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan kepada sesama kita supaya semuanya bisa mendengarkannya, mereka turut bersukacita. Itu yang dilakukan oleh Maria di sini. Lalu yang berikut, mungkin ia pergi ke sana dengan maksud agar dapat menghindari orang banyak. Kan omongan orang pasti macam-macam kan? Betul ya? Dirinya dengan Yusuf kan sudah jelas karena memang dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi orang-orang banyak itu nanti ngomongnya bilang apa. Maka sekarang dia pergi ke rumah Elizabeth. Dia ada di sana mendapatkan teman yang cocok, ya kan? Dua orang sedang mengalami peristiwa yang seperti itu kan? Sama-sama bertemu. Ada yang mengatakan seperti ikan menemukan air. Tambah senang dia di situ kan? Iya, seperti ikan menemukan air, menemukan teman yang cocok untuk hidup bersama. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia datang ke sana dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik di tengah-tengah keluarga seorang imam. Zakaria ini kan keluarga imam dengan Elizabeth. Dengan Maria memilih untuk datang ke tengah-tengah keluarga ini, paling tidak kan dia mendapatkan kekuatan pendampingan secara rohani melewati peristiwa itu kan? Betul atau tidak? Melewati peristiwa itu kan butuh dukungan dari pihak lain. Ya, maka di sini dia datang kepada Elizabeth. Dia mempunyai banyak waktu. Kalau kita perhatikan sampai 3 bulan
3 bulan dia ada di rumahnya Elisabet. Jadi 3 bulan pertama Maria mengandung itu, dia ada di rumah Elisabet. Memang tidak jelas setelah bicara dengan malaikat berapa hari baru dia ke rumah Elisabet. Kita tidak tahu persis karena ayat 39 hanya mengatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan berjalan ke pegunungan ke rumahnya siapa? Elisabet. Jadi tidak tahu persis, tapi pada waktu itu ketika dia datang ke sana memang dia tinggal di situ 3 bulan. Dan ada yang kemudian memperkirakan waktu malaikat bicara dengan Maria kan katanya Elisabet sudah 6 bulan. Iya, sudah 6 bulan. Setelah itu entah berapa lama Maria ke rumah Elisabet, di sana tinggal 3 bulan. Maka ada yang memperkirakan kemungkinan Maria ada di sana sampai Yohanes lahir. Ada yang bilang begitu kan? Dapat berita dia sudah 6 bulan. Berapa waktu kemudian dia datang ke sana sampai 3 bulan. Jadi kalau laki-laki biasanya berapa bulan? 9 atau 10 bulan ya bisa lahir. Jadi kemungkinan Yohanes lahir saat Maria ada di sana. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, waktu Maria datang ke rumahnya Elisabet, maka kita perhatikan ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-40 ya dari bacaan tadi, di situ dikatakan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Masuk ke rumahnya Zakaria memberi salam kepada Elisabet. Bapak Ibu menemukan hal yang janggal di sini atau tidak? Masuk ke rumah Zakaria memberi salam kepada siapa? Elisabet. Aneh ya. Masuk ke rumah Zakaria, salamnya kepada Elisabet. Harusnya bagaimana? Harusnya itu masuk ke rumah Zakaria dan Elisabet, memberi salam kepada Zakaria dan Elisabet. Tapi di sini bilang apa? Masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet. Tuh. Masuk ke rumah Zakaria, salamnya kepada Elisabet. Harusnya kan masuk ke rumah Zakaria dan Elisabet, memberi salam kepada Zakaria dan Elisabet. Kenapa begitu ya? Kenapa masuk ke rumah Zakaria yang diberi salam hanya Elisabet? Ini saya kira mungkin penulis Injil Lukas ini betul-betul cermat. Waktu itu kan Zakaria sedang apa? Sedang bisu kan? Makanya penulis Lukas ini dia tidak mau membuat kita kacau. Bisu dikasih salam terus nanti jawabnya bilang apa? Ya nggak jawab. Makanya daripada itu ya nggak usah ditulislah Zakarianya ya. Sebutkan Elisabet saja. Jadi masuk ke rumahnya Zakaria memberi salam kepada Elisabet. Jadi Maria ini orang yang mengerti tata krama, etika. Kalau ke rumah orang mau masuk harus kasih apa? Kasih salam, permisi, selamat pagi, selamat siang, salam, amin. Jangan datang langsung masuk. Tuan rumah kaget, loh siapa ini? Datang kok nggak ngomong-ngomong. Datang harus ketuk pintu dulu kan, permisi terus masuk. Nah Maria ini rupanya gadis yang baik, gadis yang bagus. Tidak masuk sembarangan ke rumah orang, walaupun itu Elisabet masih sepupunya bukan? Dia datang kemudian dikatakan memberi salam kepada Elisabet. Lalu apa yang terjadi? Ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ada 2 peristiwa di sini. Ya. Elisabet mendengar salamnya Maria. Seketika itu bayi dalam kandungan Elisabet itu melonjak kekirangan. Loh. Langsung dikatakan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ada apa ya dengan salamnya Maria? Nah sebenarnya yang membuat bayi itu melonjak kekirangan dan yang membuat Maria itu Elisabet penuh dengan Roh Kudus bukan soal salamnya itu, bukan soal Marianya, tapi siapa yang buat itu seperti itu? Apa ini? Bayi yang ada di dalam kandungannya Maria bukan? Makanya itu coba kita lihat. Di sini kita akan menemukan, coba di ayat yang ke-41, perhatikan saya bacakan sekali lagi. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
ada namanya buah rahim di sini. Berarti rahimnya Maria sudah ada buahnya katanya di sini. Jadi sesungguhnya bayi dalam itu kandungannya Elizabeth bisa melonjak kekirangan karena bukan Marianya, bukan salamnya Maria, tapi bayi yang ada dalam itu kandungannya Maria. Maka itu Elizabeth pun kemudian dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Di sini kita mencoba merenungkan sesuatu. Ya, Yesus masih dalam kandungannya Maria. Terus Maria datang ke rumahnya Elizabeth. Bayi dalam kandungan itu melonjak kekirangan. Kemudian Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yesus hadir itu membawa sukacita. Ada sukacita dalam diri daripada Yohanes Pembaptis, walaupun dia masih ada dalam kandungan, ya kan? Kemudian dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, dan lalu ayat 40 dia mengatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Elizabeth kemudian katanya dia berteriak, berseru, ya, dan mengatakan kalimat-kalimat dalam bagian ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Lalu ayat 43 mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth mengatakan, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi Maria disebut oleh Elizabeth di sini sebagai ibu Tuhanku, ibu yang memang melahirkan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri. Maka dia katakan ibu Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa Elizabeth itu orang yang rendah hati, ya kan? Orang yang rendah hati. Dia betul-betul perhatikan Maria sebagai pribadi yang Tuhan Allah sendiri pilih dan pakai untuk kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi Elizabeth, walaupun secara usia itu dia lebih tua, ya, tapi dia kemudian dengan jujur mengatakan, siapa aku ini? Dia merasa tidak layak. Memangnya aku ini siapa? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia orang yang rendah hati, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia katakan sebenarnya dia tidak layak. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kekirangan. Dia membuat pengakuan yang jujur kepada Maria pada waktu itu. Lalu ayat 45, dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di sini Elizabeth, ya kita perhatikan, dia meneguhkan, menegaskan bahwa orang yang percaya kepada firman Tuhan, dengan jelas dikatakan, berbahagialah katanya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Elizabeth itu mencoba untuk meyakinkan Maria, ya, Maria bahwa kalau kita dengar firman Tuhan, lalu kita percaya firman Tuhan itu, di sana dikatakan apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, jikalau kita mendengar firman Tuhan, ya, supaya hidup kita ini bisa bahagia, firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita percayai. Amin. Kalau kita tidak mempercayai firman Tuhan, bagaimana kita bisa bahagia? Makanya setiap minggu kalau pendeta atau hamba Tuhan sesudah membacakan firman Tuhan selalu dikatakan berbahagialah setiap orang, ya kan, yang mendengarkan firman Tuhan, ya, kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Jadi orang yang berbahagia adalah bisa mendengarkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini, baru kita bisa bahagia. Di dalam acara PA kemarin itu, saya membicarakan mengenai antara Yesus, ya, antara Maria, Yusuf dan Yesus. Ada apa ya antara Maria, Yusuf dan Yesus? Saya bicarakan dua poin. Yang pertama yaitu bahwa pada waktu Yesus akan lahir memang menghadapi kesulitan. Yusuf menghadapi kesulitan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Yesus akan hadir melalui keluarganya Yusuf dan Maria, dan waktu Yesus lahir, memang Yusuf dan Maria waktu itu boleh dikatakan sesuai dengan ayat firman Tuhan, mereka cukup repot. Ya, cukup repot waktu itu. Hadapi kesukaran, ya.
dalam hidup ini cukup repot karena tahu-tahu Yesus akan lahir dan itu tidak mudah. Tadinya Nazaret harus ke Bethlehem, dan sudah di Bethlehem kemudian harus mengungsi ke Mesir, dari Mesir terus kembali lagi dan seterusnya. Ini bukan hal yang mudah. Yesus berada di bawah ancaman hukuman daripada pembunuhan daripada Herodes. Pasti Yusuf dan Maria juga dalam keadaan yang takut, bukan? Ya, ada kesukaran, merepotkan dalam hidup ini. Nah, melayani Tuhan, mengikut Yesus dalam hidup kita kan juga begitu. Menghadapi kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, kita direpotkan dengan berbagai macam urusan dan seterusnya. Bagaimana supaya dalam seluruh situasi itu kita bisa tetap mengalami ketenangan atau di sini disebut dengan kebahagiaan, yaitu kita harus mempercayai firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka hidup kita ini bisa bahagia. Amin. Amin ya. Makanya tiap hari kan di grup WA gereja itu kan dibagikan renungan. Semua sudah baca? Ya, ada yang memberi komentar, ada yang tidak memberi komentar karena merasa sudah terwakili oleh yang lain. Amin ya. Ya. Saya harap memang kita sudah sungguh-sungguh membaca itu renungan-renungan yang dibagikan. Atau barangkali lah mungkin tidak baca renungan dari situ, tapi paling tidak ada renungan yang kita baca. Baca firman Tuhan dan renungkan. Karena memang sebagai orang Kristen, kekuatan kita adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, persoalan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Elizabeth katakan itu kepada Maria. Dalam hidupnya Maria, tentu saja dia menghadapi gejolak tersendiri dalam peristiwa yang dia alami dalam hidupnya, bukan? Nah, supaya dia bisa kuat, Elizabeth mengatakan kepadanya bahwa berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Firman Tuhan akan dikenapi. Nah, maka sekarang mari kita perhatikan bagian yang berikut, yaitu Maria lalu memuji Tuhan. Setelah bertemu dengan Elizabeth, ya, kemudian Elizabeth berbicara pada Maria. Sekarang lalu dikatakan bahwa Maria lalu memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Injil Lukas ya, pasal 1 dan pasal 2, di sana kita menemukan seputar kelahiran Yesus itu terdapat kurang lebih ada 4 nyanyian, ada 4 pujian yang bisa kita temukan. Yang pertama yaitu nyanyian pujian Maria di sini. Di sini kan nyanyian Maria menyanyi mulai ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-56. Ya. Lalu yang kedua, ya, yang kedua adalah nyanyian pujian Zakaria. Setelah anaknya lahir kan dia juga menyanyi, tapi saya sudah jelaskan waktu itu, dia memuji Tuhan bukan semata-mata karena dia dapat anak, iya di usia tuanya, memuji Tuhan bukan semata-mata karena dia sudah berhenti bisunya, tapi dia memuji Tuhan karena anak yang lahir itu akan menjadi suara yang kemudian menyuarakan mengenai pribadi Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi isi daripada nyanyian Zakaria itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Jadi seputar kelahiran Yesus ada 4 nyanyian. Yang pertama nyanyian Maria yang tadi kita baca itu, nanti kita akan bicarakan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai nyanyiannya Zakaria. Lalu yang ketiga masih ada lagi nyanyian dari kelompok yang ketiga itu para malaikat. Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kan nyanyian para malaikat, ya kan? Malaikat bicara kepada para gembala, ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka tampaklah, ya, bala tentara itu bersama malaikat lalu memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus datang, maka manusia kemudian mampu untuk memuliakan Allah. Ya, Yesus datang kemudian manusia bisa mendapatkan damai sejahtera. Ini isi nyanyian dari para malaikat. Masih ada satu nyanyian lagi, yaitu nyanyian daripada Simeon. Kita ingat Yesus dibawa masuk ke itu bait Allah di Yerusalem kan? Ya, untuk diserahkan di sana. Kemudian Simeon lalu setelah bertemu dengan Yesus, dia mengatakan begini. Di dalam Lukas itu pasal 2 ayat 39 mengatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan,
Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi ada 4 nyanyian. Ya, menjelang kelahiran Yesus dan sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini secara khusus pada bagian kedua ini kita akan bicara mengenai nyanyian pujian daripada Maria. Nah, nyanyian ini biasa orang kenal dengan istilah Magnificat. Ini istilah bahasa Latin yang artinya adalah memuliakan. Diambil dari kata pertama nyanyian pujian ini dalam teks bahasa Latin, yaitu Magnificat anima mea Dominum. Ini bahasa Latinnya, yaitu bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, di dalam nyanyian Maria ini, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan di sana. Mari kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46 tadi ya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bertemu dengan Elizabeth, Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Yang harus dimuliakan bukan siapa-siapa. Dia mengerti siapa yang harus dimuliakan dalam peristiwa yang dialami oleh mereka berdua. Maka dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwa memuliakan Tuhan, hati bergembira karena Allah. Tidak berhenti di situ, tapi dia katakan juru selamatku. Mari perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Maria mengatakan, ya, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maksudnya apa ini? Maria membuat pengakuan bahwa Allah adalah juru selamatnya. Maria butuhkan juru selamat. Maksudnya adalah Maria juga sama seperti kita ini semua adalah orang berdosa, bukan? Betul atau tidak? Kalau seandainya Maria bukan orang berdosa, mungkinkah dia katakan kalimat ini bahwa Allah juru selamatku? Tentu saja tidak, bukan? Dia mengatakan Allah juru selamatku, artinya bahwa memang dia juga membutuhkan juru selamat. Maria juga sama seperti kita yang lain, dirinya juga adalah orang berdosa seperti kita. Ya, maka di sini ada yang menarik. Orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, sadar diri bahwa mereka orang berdosa. Amin. Makanya pertama Petrus berjumpa dengan Yesus, dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Betul ya? Ingat peristiwa itu? Sesudah mujizat menangkap ikan banyak-banyak, Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Ketika orang hidupnya makin dekat dengan Tuhan, makin sadar diri bahwa dia adalah orang berdosa. Dengan demikian makin rendah hati. Ya, jadi dengan demikian kita ini semacam membuka pintu untuk terus-terus bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, lain dengan orang yang menutup diri. Bukan, aku bukan orang berdosa. Ingat 2 orang yang pergi ke bait Allah. Satu kemudian berdiri dan berkata sambil angkat tangan lihat ke atas dengan suara yang keras, dia katakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku bukan orang berdosa, seperti pemungut cukai dan lain sebagainya. Sedangkan yang satu katanya tidak berani lihat ke atas, tidak juga mengangkat tangan, tapi katanya juga sambil memukul diri, dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus bilang apa? Di antara 2 orang ini, orang kedua lah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan Allah. Jadi orang makin dekat dengan Tuhan, ya, dia dengan jujur mengatakan dia orang berdosa. Itu yang dikerjakan oleh Maria. Maria mengatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tidak ada juru selamat, tidak ada hati yang gembira. Amin. Betul atau tidak? Maria mengatakan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Tidak ada juru selamat, tidak ada hati yang gembira. Dari mana kita bisa dapatkan hati gembira? Di luar Yesus Kristus tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, di situ kita bisa bergembira. Ya kan? Makanya kita bisa menyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak kenal Yesus, terus mau gembira karena apa? Terus ada lagi nyanyian, mari kita bersukaria. Ya kan? Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu dan seterusnya kan? Ya, kita bisa bersukaria, bisa bersukacita dan seterusnya. Ya kan?
ku diberi jaminan mulia. Dan seterusnya. Kita bisa bersukaria. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Coba, kalau Maria mau sombong bisa atau tidak? Juru selamat itu loh, sedang di dalam kandungannya. Betul atau tidak? Juru selamat Yesus Kristus sedang dalam kandungannya. Bisa cek kan dia bilang, walaupun kamu juru selamat, sekarang kamu dalam kandungan saya. Hati-hati kamu. Bisa begitu kan? Betul atau tidak? Walaupun engkau Allah juru selamat kata malaikat, anak kudus, tapi engkau dalam kandunganku, dalam penguasaanku. Hati-hati. Ya hati-hati ya. Kalau tidak tenang-tenang dalam perut saya, hati-hati. Tidak. Maria dengan rendah hati dia katakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maka ini menjadi alasan. Alasan mengapa kita bergembira. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mengapa kita harus bersukacita melayani Tuhan. Bersukacita mengiring Yesus. Saya selalu terkenang dengan peristiwa itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kenapa cinta Yesus? Ya ini. Karena dia juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kemudian ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, Maria mengakui diri sebagai orang yang rendah. Dia tidak mengatakan Tuhan melihat saya hebat, Tuhan melihat saya mampu, saya ini gadis masih utuh, maka saya dipakai oleh Tuhan. Tidak. Maria jujur mengatakan bahwa ia memperhatikan kerendahan hambanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam Alkitab maupun dalam pengamatan pelayanan dan yang kita jumpai di dunia ini, biasanya orang-orang yang betul-betul dipakai Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri. Betul ya? Orang yang merendahkan diri itu orang yang mau dipakai dan orang yang kemudian bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati, yang angkuh hidupnya, jangan harap bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, orang yang bisa dipakai Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya Maria mengerti hal ini. Kemudian dalam nyanyian dia mengatakan, ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ya kan? Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bahagia. Jadi Maria mengatakan kebahagiaannya bukan karena dirinya. Kebahagiaannya karena Allah juru selamatnya. Kemudian karena Tuhan Allah yang sungguh-sungguh melayakkan dia. Dia sadar sebenarnya dia tidak layak. Lalu ayat yang ke-49 mengatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Diakui kebesaran Allah, perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasa dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Nah ini mulai muncul di sini. Maria sadar dia orang yang rendah, tidak layak. Maka dia juga ungkapkan di sini bahwa Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ya. Ayat 52, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Siapa meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Maria mengerti prinsip itu. Maka dia betul-betul mengakui ketidaklayakannya. Memang dia buat pengakuan, mulai dari sekarang semua keturunan akan menyebut aku bahagia. Tapi Simeon mengatakan, satu pedang akan menembus jiwamu itu ya. Katanya ada pedang menembus jiwanya Maria. Dalam nyanyian Simeon itu dia katakan begitu. Kata-kata Simeon waktu Yesus ada di Bait Allah itu. Diserahkan di Bait Allah. Maksudnya apa ini? Maka waktu kira-kira hari apa itu, saudara kita satu orang bertanya pada saya begini, menanyakan mengenai Hakim-Hakim 19 sampai Hakim-Hakim 21. Betul ya? Saya dikirimi pertanyaan. Ini maksudnya apa, Pak? Orang Israel maju untuk berperang, minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan bilang majulah. Ternyata kalah. Kemudian datang lagi minta petunjuk pada Tuhan.
Bagaimana Tuhan? Kami harus maju berperang atau tidak? Tuhan bilang maju. Maju yang kedua kali atas petunjuk Tuhan, kalah lagi. Lalu kemudian datang lagi minta petunjuk pada Tuhan, berdoa terus berpuasa. Tuhan, bolehkah kami maju lagi? Terus maju, Tuhan suruh maju terus kali ini menang. Nah, yang bertanya pada saya ini bilang begini. Kenapa, Pak? Bukankah Tuhan yang menyetujui, Tuhan merestui, majulah. Ya kenapa kok kalah? Harusnya kalau Tuhan bilang maju, maka menang toh. Ini Tuhan bilang maju, malah kalah. Kenapa bisa begitu? Maka saya kemudian mencoba amati ayatnya itu, kira-kira maksudnya apa? Ya, setelah itu saya memberikan jawaban. Saya katakan begini. Tuntunan Tuhan tak selalu membuat hidup kita itu mengenakkan atau menyenangkan di dunia ini. Ya, saya ulangi. Tuntunan Tuhan tak selalu menghantar kita kepada hal yang mengenakkan waktu kita masih ada di dunia ini. Betul atau tidak? Yesus dicobai di padang gurun, siapa yang bawa ke sana? Roh Kudus kan? Roh Kudus tuntun Yesus ke padang gurun, dicobai iblis. Waktu Paulus datang ke kota Filipi, siapa yang suruh ke sana? Kan dapat mimpi dari Tuhan, ada penglihatan malaikat bilang, ada yang datang kepada berkata menyeberang kemari dan tolong kami. Bukan malaikat ya. Ada orang Makedonia datang dan minta tolong, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tuhan yang suruh malah Paulus datang ke sana masuk penjara. Aneh atau tidak ya? Maka logika kita mengatakan harusnya kalau Tuhan yang suruh kan menyenangkan. Tuhan yang suruh kok malah susah. Ya, sehingga saya menyimpulkan satu prinsip di situ. Waktu kita menjalani hidup di dunia ini bersama Tuhan, tak selalu hidup menyenangkan. Makanya kan ada nyanyian, langit tak selalu biru. Kadang-kadang air mata bisa mengalir. Kadang-kadang ada kesulitan. Tapi yang paling penting harus kita ingat bahwa aku bersukacita karena Allah juru selamatku. Amin. Allah juru selamatku. Dengan demikian kita sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Maria ini, ya. Lalu kita perhatikan di ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang terakhir ialah bahwa mengapa Maria memuji Tuhan. Di sini disebutkan bahwa ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan. Maksudnya apa? Tuhan ingat janjinya. Tuhan genapi janjinya. Memang Tuhan sudah berjanji. Minggu lalu saya menyampaikan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Masih ingat ya? Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan memberinya nama Immanuel. Nah sekarang digenapi. Janji Tuhan sudah digenapi. Maka sekali lagi jangan tinggalkan janji Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang teguh janji Tuhan. Ya. Teruslah berjalan mengikut Tuhan. Dalam segala kesetiaan, percayalah rencana Tuhan tak mungkin gagal. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita merendahkan diri. Sejenak kita boleh merenungkan firman Tuhan ini kembali, sungguh-sungguh boleh memberi diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sedikit daripada firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada hari ini. Ada perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Ada nyanyian Maria yang sungguh boleh kami renungkan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk memiliki sikap hati mengikuti teladan daripada Maria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Engkau Tuhan Allah juru selamat kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri senantiasa. Terus memegang teguh firman-Mu, karena Engkau pasti mengenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini terus bertumbuh dan terus berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita memuji Tuhan dari Eleo Sungnos 65, Gloria hormat bagi Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga. Tentang
saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada petugas saya persilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ibadah di rumah, silakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah online, persembahan dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Apabila sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja, supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083858355154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Terimalah. Berdoa. Tuhan, terima kasih ini kami pada saat ini Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menerima persembahan kami. Mungkin Tuhan kami memberikannya tidak sebanyak seperti apa yang telah kami dapatkan. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau berikan mereka kekuatan dan kemampuan ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah melalui persembahan ini, biarlah kerajaan-Mu semakin diperlebar luaskan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai warta gembala. Yang pertama, bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada pemberkatan nikah suci di gereja kita. Ya, yang akan menikah antara lain Saudara Melchior Falo dan Saudari Vince Bula. Ya, dua-duanya ada di sini hari ini ya, puji Tuhan. Ya, jadi tolong doakan, bukan yang depan ya, yang baris kedua. Ya, yang depan itu nanti setelah ini ya. Ya, yang Saudara Melchior dengan Saudari Vince akan menikah pada minggu depan, ya, tanggal 27 jam 5 sore. Nah, karena itu maka mohon dukungan dari semuanya. Memang ada ketentuan dari pemerintah dalam hal ini, di dalam hal untuk bisa kita perhatikan, untuk bisa menerapkannya ya, protokol kesehatan, sehingga tentu tidak semua jemaat bisa hadir karena ada batasannya. Jadi di majelis dibicarakan
sehingga mungkin yang hadir hanya diperkirakan sekitar 20 orang. Nah, karena itu nanti Bapak dan Saudara-saudara bisa mengatur mendukung akan pernikahan ini supaya berjalan dengan baik. Lalu bila ada keberatan dari pihak manapun, ya, keberatan dengan alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekedar keberatan karena perasaan, ya, tapi itu ada alasan yang sah secara hukum, maka silakan disampaikan kepada majelis sebelum tanggal 27. Ya, nanti kalau memang sampai tanggal 27 tidak ada keberatan sah yang masuk, maka pemberkatan akan kita laksanakan. Jelas ya? Iya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi mohon dukungan doa supaya pernikahan bisa berjalan baik. Kemudian yang kedua, majelis telah menyediakan amplop syukur tahunan. Ya, nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara bisa mengambil pada majelis, ya. Nanti ada yang bertugas di belakang. Kemudian untuk ibadat tanggal 25 Mei, hari Jumat yang akan datang, ibadah Natal, saya kira panitia sudah bekerja, ya, dan di grup WA gereja sudah diatur. Yang hadir di tanggal 24 malam maupun 25 pagi itu ada ibadah 2 kali. Itu sesuai dengan daftar yang telah diisi oleh masing-masing kita. Karena itu tolong diperhatikan. Lalu untuk penyerahan persembahan syukur tahunan di ibadah tanggal 25 itu, biasanya kan kita maju ke depan, begitu ya. Tapi pada waktu tanggal 25 tidak maju. Nanti waktu masuk ruang ibadah ini, tempat untuk memberi persembahan sudah disiapkan di belakang. Nanti ada meja itu disiapkan tempatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan di situ. Untuk mengantisipasi kita bisa maju, kemudian saling berpapasan dan lain sebagainya. Nanti sudah disiapkan di belakang, sehingga persembahan bisa diserahkan di sana waktu masuk atau waktu mau pulang itu bisa diserahkan di situ, ya. Lalu yang berikut untuk ibadah malam Natal itu tanggal 24 jam 6, betul ya? Jam 6. Saya tidak tahu apakah dari panitia ada pengumuman hari ini. Oke, baik. Nanti lewat WA group, ya, bisa ikuti di sana. Kemudian untuk minggu depan karena ada perjamuan kudus, maka hari ini kita akan adakan sensura morum atau pemeriksaan diri, ya. Jadi setelah pengumuman ini kita akan langsung doa sekaligus doa syafaat untuk hal ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa nanti pada jam 16.30, ya, hari ini ada Natal Pemuda Remaja, jam 5, ya, ibadah Natal Pemuda Remaja. Mohon dukungan doa supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Lalu tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri di dalam rangka mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 25. Saya persilakan kepada masing-masing untuk meneliti, karena memang dalam mengikuti perjamuan kudus ini kita betul-betul harus memastikan yang pertama, ya, kita memahami makna daripada perjamuan kudus itu sendiri, di mana Yesus Kristus memberi dirinya yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang akan kita terima, ya. Kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita mengerti pengorbanan Tuhan Yesus, merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus, ya, dalam hidup ini, dan kita memberitakan akan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Nah, maka dalam hal ini Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita dengan datang ke dunia ini dan mati pada kayu salib. Maka dari hidup kita ini, kita harus berusaha untuk memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jikalau selama ini hidup kita masih belum sepenuhnya seperti yang Tuhan inginkan, ya, ini saatnya untuk kita betul-betul merendahkan diri, membereskan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita datang untuk menikmati undangan daripada Tuhan, menikmati sakramen perjamuan kudus yang disediakannya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan untuk merendahkan diri, ya, untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kami hendak mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang akan datang.
Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengaku dengan jujur bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, sering mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Kami tidak layak untuk duduk semeja dan menikmati perjamuan yang Tuhan adakan. Karena itu ampuni, sucikan, kuduskan, layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga kehadiran kami mendapatkan perkenanan-Mu oleh anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian, perjamuan kudus membawa sukacita bagi kami, menguatkan hidup kami secara rohani untuk menjalani hari-hari hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kini kami juga mendoakan padamu untuk rencana pernikahan pada tanggal 27 Saudara Melki dan Saudara Ince. Tuhan berkati supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami doakan untuk kegiatan kami dalam minggu ini. Pada sore hari akan ada acara Natal untuk pemuda remaja, kemudian tanggal 24 ada malam Natal, dan tanggal 25 ada ibadah Natal dan perjamuan kudus yang diadakan 2 kali. Tuhan tolong pimpin dan berkati akan acara-acara ini supaya bisa berjalan dengan baik, dan melaluinya nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami doakan padamu Bapa untuk masing-masing kami anak-anak-Mu. Tuhan jaga lindungi kami Tuhan di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi bahaya adanya wabah virus corona. Bapa di sorga, kini kami doakan untuk gereja kami supaya Tuhan pimpin agar di tengah situasi yang ada pun kami semuanya tetap setia kepada Engkau. Di tengah segala kesulitan yang sedang kami hadapi, Tuhan berikan pertolongan. Kami doakan Bapa di sorga untuk pekerjaan renovasi yang berlangsung juga Tuhan tolong berkati. Kami juga doakan padamu untuk gereja-gereja kami Tuhan di seluruh lingkup sinode gereja Laos Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Para hamba Tuhan, majelis pengurus gereja, seluruh jemaat Tuhan berkati yang tersebar di berbagai daerah. Juga yayasan-yayasan kami, baik Yayasan STT Salem maupun Yayasan Laos Indonesia. Berkati semuanya ya Tuhan, segenap pengurus, segenap program yang dirancang dan pembiayaannya Tuhan berkati. Sekolah-sekolah kami dan STT Salem sendiri, Tuhan memberkati. Segenap guru dan murid, dosen dan para mahasiswa, kegiatan belajar mengajar, semuanya Tuhan berkati. Doakan juga oh Tuhan pada hari ini untuk orang tua kami Ibu Naomi Hananiel yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit. Tuhan tolong supaya mendapatkan penanganan yang terbaik dari dokter, keadaannya bisa pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami doakan juga untuk semua gereja di seluruh dunia. Berkati semuanya ya Tuhan, terutama di masa mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah ya Tuhan negara kami ini, di mana pada saat ini juga menghadapi situasi yang dialami oleh semua negara di dunia ini, yaitu adanya pandemi virus corona. Tuhan tolong selamatkanlah setiap umat manusia yang ada di negara kami ini, bahkan di dunia ini, dari bahaya ini ya Bapa. Hentikanlah virus ini dalam kemurahan dan kasih sayang-Mu. Upaya-upaya untuk bisa menghentikan akan penyebaran virus, Tuhan juga tolong. Demikian program vaksinasi untuk masyarakat juga Tuhan berkati supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kini secara khusus juga doakan kota kami, kota Surabaya. Di kota ini kami hidup, berkarya dan melayani Tuhan. Berkati kota kami, pemerintah dan seluruh masyarakatnya. Berbagai macam persoalan yang terjadi Tuhan berikan jalan keluar. Ya Tuhan, kami doakan padamu, di mana dengan adanya virus corona maka ada berbagai persoalan yang terjadi sering dengan adanya permasalahan ini. Silakan Tuhan turun tangan dan memberikan jalan keluar. Oh Tuhan, di musim ini juga ada banyak bencana bisa terjadi. Tuhan tolong kiranya para korban boleh mendapatkan jalan keluar, pakai para pemimpin ataupun pemerintah untuk memberikan pertolongan, bahkan anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh turut berperan untuk memberikan pertolongan. Mengakhiri ibadah ini kami akan memasuki minggu yang baru. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menjaga, melindungi, menyertai kami semua, baik yang sedang ikut ibadah tatap muka di gereja maupun ikut ibadah online dari rumah. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Yesus, kiranya menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikian, dan saya silakan kepada liturgos untuk melanjutkan. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita memuji Tuhan dari Eleosumnos 281, kuserahkan hidupku bagimu. Dan pada bait yang ketiga saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri.
tinggalkan surga untuk dunia fana. Ku tinggalkan Bapa bagi kau yang hina. Semua ku tinggalkan buatmu, apa yang kau tinggalkan. Semua ku tinggalkan buatmu, apa yang kau tinggalkan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Aku menderita sengsara yang dahsyat disebabkan dosa hidupku yang jahat. Semuanya lah ku tahankan, apa yang kau tahankan. Semuanya lah ku tahankan, apa yang kau tahankan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu dan Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dengan meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dari Eleos Hymnos 224, Dia pusat hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengumuman acara rohani gereja yang pertama, persekutuan doa diliburkan, pemahaman Alkitab diliburkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, ibadah selesai, Tuhan memberkati.